Jika Partai Republik memenangkan kembali Kongres dalam pemilihan paruh waktu pekan depan, tidak ada 1 sen pun yang akan pergi ke Ukraina. Anggota DPR Amerika Serikat, Marjorie Taylor Greene, menegaskan hal itu saat rapat umum di kota Siuslaw. Ia menuduh Partai Demokrat yang berkuasa memprioritaskan militer Ukraina di atas nyawa orang Amerika. Satu-satunya perbatasan yang mereka pedulikan adalah Ukraina, bukan perbatasan selatan Amerika. Negara ini adalah yang pertama, kata Greene. Sementara jajak pendapat menunjukkan Partai Republik memiliki peluang yang sangat nyata untuk merebut kembali DPR dan Senat. Para politisi Ukraina tampaknya tidak khawatir dengan janji Greene. Sviatoslav Yuras, anggota Partai Pelayan Rakyat pimpinan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, mengatakan kepada Newsweek bahwa Greene bukan bagian utama dari diskusi Partai Republik. Fakta bahwa ada ekstrem kanan dan ekstrem kiri di Amerika yang memiliki sudut pandang berbeda jelas karena Amerika adalah negara demokrasi. Ia juga menambahkan sejauh menyangkut perspektif arus utama di kedua sisi lorong, dukungan untuk Ukraina juga sangat jelas. Bersikeras bahwa Kiev tidak meminta bantuan tanpa batas, Yuras berpendapat pemerintah sangat jelas tentang di mana bantuan dihabiskan dan pihaknya juga sangat menyambut segala jenis pengawasan atau misi yang datang ke Ukraina untuk memeriksa dan memverifikasi penggunaan apapun. Di mana upaya baru-baru ini oleh Senator Rand Paul, Partai Republik Kentucky untuk memasukkan ketentuan pengawasan dalam tagihan bantuan senilai 40 miliar US dollar bagaimanapun tidak berhasil. Greene secara teratur dipermalukan sebagai seorang ekstremis oleh Demokrat karena penentangannya yang belak-belakan terhadap isu-isu panas seperti anak-anak LGBT, kontrol senjata dan aborsi. Ia juga salah satu dari hanya 57 anggota DPR yang menentang rencana undang-undang RUU yang memberikan bantuan 40 miliar ke Kiev. Mereka menantang beralasan hanya sekitar sepertiga dari senjata yang dikirim ke sana dan benar-benar berhasil mencapai garis depan, sesuai data statistik yang dikonfirmasi CBS News. Pada Agustus, AS juga telah mengirim lebih banyak 54 miliar US dollar bantuan ke Ukraina tahun ini, mendampingi pengumuman terbaru sebesar 275 juta US dollar dalam sistem senjata canggih adalah pengakuan Departemen Luar Negeri AS bahwa ada kemungkinan bahwa pelaku kriminal dan non-negara dapat mencoba untuk memperoleh senjata secara tidak sah dari sumber Ukraina. Di mana Ukraina hidup dan bersemangat, kata Presiden Volodymyr Zelensky saat berpidato di Kongres Amerika Serikat pada hari Rabu, di mana ia juga bersumpah bahwa negaranya tidak akan pernah menyerah kepada Rusia dan merupakan kehormatan besar baginya untuk berada di Kongres AS dan berbicara kepada Anda semua orang Amerika atas skenario kesengsaraan dan juga kesuraman Ukraina yang disambut tepuk tangan meriah dari anggota parlemen. Pihaknya juga mengalahkan Rusia dalam pertempuran memperebutkan pikiran dunia, di mana Presiden Volodymyr Zelensky juga menghadiahi kepada anggota parlemen sebuah bendera Ukraina yang ditandatangani oleh pasukan garis depan di Bakhmut di Ukraina Timur, di mana pasukan Ukraina dan juga Rusia telah terkunci dalam pertempuran sengit selama berbulan-bulan. Zelensky juga mengatakan kepada anggota Kongres AS bahwa tahun depan akan menjadi titik balik dalam konflik itu, bahwa keberanian Ukraina dan tekad Amerika harus menjamin masa depan kebebasan bersama. Zelensky juga menyampaikan seluruh pidatonya dalam bahasa Inggris dan juga mencatat bahwa Presiden AS Joe Biden mendukung rencana perdamaian sebanyak 10 poin. Ia juga mengatakan warga Ukraina akan tetap merayakan Natal di tengah berlangsungnya perang meskipun tidak ada listrik, bahwa cahaya keyakinan pada diri sendiri tidak akan padam. Sebelumnya pada Rabu 21 Desember, Presiden AS Joe Biden mengatakan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin pun tidak ada niat untuk mengakhiri perang kejam ini. Biden juga bersumpah bahwa Ukraina tidak akan pernah berdiri sendiri. Biden juga membuat pernyataan itu saat menggelar konferensi pers bersama Zelensky yang mengunjungi Washington dalam perjalanan pertamanya ke luar negeri sejak invasi Rusia pada Februari lalu. Zelensky berterima kasih kepada para pemimpin AS dan warga Amerika atas dukungan mereka dan berjanji tidak akan ada kompromi dalam upaya mengakhiri perang. Biden juga mengatakan Ukraina telah menentang ekspektasi Rusia di setiap kesempatan. Selama konferensi pers bersama Biden, Zelensky mengatakan bahwa dia memiliki pemahaman yang jelas tentang bagaimana kemampuan pertahanan akan diperkuat dalam beberapa bulan mendatang. Presiden Ukraina itu juga menambahkan bahwa sistem rudal pertahanan Patriot merupakan langkah penting dalam menciptakan perisai udara yang efektif. Zelensky menyebut dia terbuka untuk pembicaraan damai, seraya mengatakan perdamaian yang adil berarti tidak ada kesepakatan tentang kedaulatan, kebebasan, dan integritas teritorial negaranya. Sementara itu, Rusia mengkritik kunjungan Zelensky ke AS dengan mengklaim bahwa perjalanan itu dapat menjadi bumerang bagi Ukraina. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan pengiriman senjata yang lebih canggih bukan pertanda baik bagi Ukraina. Jika Partai Republik memenangkan kembali Kongres dalam pemilihan paruh waktu pekan depan, tidak ada 1 sen pun yang akan pergi ke Ukraina. Anggota DPR Amerika Serikat, Marjorie Taylor Greene, menegaskan hal itu saat rapat umum di kota Siuslaw.
Ia menuduh Partai Demokrat yang berkuasa memprioritaskan militer Ukraina di atas nyawa orang Amerika. Satu-satunya perbatasan yang mereka pedulikan adalah Ukraina, bukan perbatasan selatan Amerika. Negara ini adalah yang pertama, kata Greene. Sementara jajak pendapat menunjukkan Partai Republik memiliki peluang yang sangat nyata untuk merebut kembali DPR dan Senat. Para politisi Ukraina tampaknya tidak khawatir dengan janji Greene. Sviatoslav Yuras, anggota Partai Pelayan Rakyat pimpinan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, mengatakan kepada Newsweek bahwa Greene bukan bagian utama dari diskusi Partai Republik. Fakta bahwa ada ekstrem kanan dan ekstrem kiri di Amerika yang memiliki sudut pandang berbeda jelas karena Amerika adalah negara demokrasi. Ia juga menambahkan sejauh menyangkut perspektif arus utama di kedua sisi lorong, dukungan untuk Ukraina juga sangat jelas. Bersikeras bahwa Kiev tidak meminta bantuan tanpa batas, Yuras berpendapat pemerintah sangat jelas tentang di mana bantuan dihabiskan dan pihaknya juga sangat menyambut segala jenis pengawasan atau misi yang datang ke Ukraina untuk memeriksa dan memverifikasi penggunaan apapun. Di mana upaya baru-baru ini oleh Senator Rand Paul, Partai Republik Kentucky untuk memasukkan ketentuan pengawasan dalam tagihan bantuan senilai 40 miliar US dollar bagaimanapun tidak berhasil.